pagi sudah jadi janda beneran. Saya aktor kan, jadi kan mereka hai ya kayaknya ringan ya gini. Saya itu hai itu bukannya bahagia, edan. Saya masih punya hutang dengan mereka, hutang janji jiwa. Saya tuh bisa lihat semut jalan sendiri tuh bisa nangis gitu loh. Oke. Scroll TikTok bisa nangis, apa nangis itu udah kayak saya jahat sama dia. Padahal dia nggak pernah jahat sama saya. Saya sempat memutuskan untuk waktu mau nyemplung lihat ubur-ubur, aduh ini nanti kalau saya nggak jadi mati beritanya lucu nih. Ada seorang ibu mau diri tapi gagal hanya tersengat ubur-ubur, itu lucu banget. You watching Into the Light podcast. Hari ini kedatangan tamu spesial dari Semarang. Halo Kak. Halo, Kak Kak Yuli, Reo. apa kabar? Baik. Baiknya baik. Capek. Capek ya? Iya nih. Naik kereta api. Aduh, naik kereta dari malam ya jam 8 ya kemarin. Jam 10.40. 10 nyampe jam 4 pagi. Terus udah langsung podcastan lagi nih. Waduh. So, biasa aku di podcast di Into the Light itu ngebantuin buat supaya ngerilis satu tema besar yang mau diselesaikan gitu. Jadi kan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya Kak Yuli terkait dengan case yang kemarin itu gitu. Jadi mungkin kita hari ini bisa lebih elaborasi lagi. Mungkin ada yang bisa aku bantu untuk kayak di proses diberesin. Atau mungkin juga Kak Yuli ada pemikiran lain yang ketika datang yang jadi hal lain yang mungkin pengen didiskusikan. Jadi kalau misalkan ada diobrolin aja nanti gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semua nih, Kak Yuli ini lagi aktivitas sehari-hari banyak ngartis nih, wes. Pemeran film pendek. Pemeran film pendek ya. Gimana aktivitasnya ngomong? Mungkin kalau boleh cerita sedikit. Kalau aktivitas harian ya ibu rumah tangga. Kalau pemeran film pendek itu freelance gitu loh. Oh oke. Jadi di Semarang itu ada kampus yang mereka khusus bikin film gitu. Nah tiap semester mereka bikin film kan. Kalau yang pas tugas akhir atau pas butuh drama biasanya saya pemeran di sana. Oh mantap. Iya. Nah dulu berarti kita ketemu di komunitas provokasi ya? Bukan, di kelasnya Pak Pri GS. Oh iya benar. 2017 Pertama kali atau 18 sebelum pandemi. Iya, di Pak Depri. Iya Pak. Waktu itu saya masih jadi asisten kelas beliau kan. Benar. Terus Kak Reo jadi ini peserta kelas. Iya, aku datang ke sana ya. Ketemu lagi di provokasi. Iya, berarti provokasi yang kedua setelah ketemu Pak Depri. Ketemu lagi di Bu Heleni. I see. Iya kan? Iya benar. Ada 3 kelas kita. Aku kelasnya banyak banget jadi lupa urutannya. So anyhow, yes, so mungkin apa nih kalau yang bisa kita telusurin hari ini, kira-kira apa challenge yang pengen di overcome sama Kak Yuli? Gwencana tadi. Gwencana? karena dituntut untuk gwencana gitu. Oke. Berarti sebenarnya beban di dalam hati masih ada yang nyangkut gitu ya? Ya banyak karena kan kayak terbang gitu loh. Terbang gimana tuh? Maksudnya kayak menjalani hari-hari itu ya udah dijalani. Tapi akarnya ini apa sih kok saya cuma terbang gitu, nggak napak ke bumi. Karena kan kebutuhan saya sebagai saya cerita dulu peran saya yang di dunia nyata itu kan sebagai ibu ya, ibu tunggal untuk anak saya. Okay. Nah kalau saya patah, ini anak saya bagaimana? Jadi tanggung jawab saya sebagai ibu buat anak saya itu yang saya pertahankan, sehingga saya selalu bilang Gwencana nggak apa-apa, padahal saya apa-apa gitu. Oke. Berarti buat supaya teman-teman tahu juga case-nya, karena kan pada baru lihat gitu ya. Jadi case-nya Kak Yuli ini dulu suami berpulang ya usianya juga masih muda ya waktu itu ya. Berapa tahun lalu udah? 53 di tahun 2022. Iya 2022. Karena awalnya sempat sakit cukup lama atau gimana ya? Kalau sakitnya memang agak lama ya. Ini boleh saya ceritakan? Boleh, kalau boleh. Ya bebas kok di sini, boleh cerita Kak, tenang aja. Suami saya itu pasien RSJ dengan diagnosa depresi berat dengan gangguan psikotik. Jadi saya caregiver untuk beliau. Nah, yang waktu meninggalnya itu mendadak. Yang saya bikin kaget itu karena mendadak ya. Jadi malam itu kami masih makan berdua, paginya sudah meninggal. 2 hari sebelum peristiwa itu saya itu acting di Jogja, Senin Selasa jadi janda. Peran saya Senin Selasa, Rabu saya pulang ke Semarang, Kamis kami masih ketemu, pagi sudah jadi janda beneran, sudah sama Tuhan disuruh acting nih skripnya gitu. Dan saya bilang ya Tuhan kok kayak begini amat ya gitu. Itu agak syok karena 10 bulan sebelumnya itu kan ayah saya meninggal. Waktu ayah saya meninggal itu memang lubang yang paling besar sebenarnya ayah saya.
Meski saya tahu endingnya ayah itu bakal meninggal gitu loh. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang saya ketahui ketika ayah meninggal gitu. Jadi itu cukup bikin saya shock. Kok gini ya gitu. Oh, oke. Ibu saya kan meninggal 2001. Kemudian ayah itu 22. Itu saya udah nggak punya orang tua ya, nggak ada pegangan ya gitu. Waktu itu bulan Agustus 22 itu saya sempat memutuskan untuk udah lari ke Marina, ke pantai di Semarang. Tapi karena saya thinking extrovert ya, waktu mau nyemplung lihat ubur-ubur, aduh ini nanti kalau saya nggak jadi mati beritanya lucu nih. Ada seorang ibu mau diri tapi gagal hanya tersengat ubur-ubur, itu lucu banget gitu loh. Jadi akhirnya saya batalkan. Kemudian saya mencoba menghadirkan sosok ayah saya supaya saya tetap merasa ada ayah itu dengan cara jalan kaki. Jadi kalau ada waktu luang saya jalan kaki minimal 5-6 kilo gitu. Kalau waktunya panjang, semakin ruwet kepala semakin panjang jalannya, itu kadang 10 kilo gitu. Itu supaya saya ada ayah, karena ayah kan hobinya jalan kaki. Berarti sebenarnya ada amplifikasi antara ibu meninggal, terus juga papa sudah berpulang juga, terus juga suami. Mungkin ini ada berlapis ya, jadi kayak eskalasinya pasti akan lebih tinggi. Mungkin kalau misalkan yang mewakili ini semua, ketika nginget semua persoalan yang lagi dihadapin, terus juga harus tanggung jawab sebagai seorang ibu, perasaan yang dominan muncul apa? Sedih kah? Atau rasa berat? Bingung. Okay. Karena benar-benar nggak ada pegangan gitu loh. Bingung, nggak ada pegangan ya? Iya. Terus ada apa lagi? Suami masih meninggalkan beberapa tanggung jawab yang mesti butuh saya selesaikan. Oke. Kemudian kalau dari perasaannya lebih ke arah apa? Misalnya kalau kita eksplorasi dulu, sedih kah, kecewa kah, marah? Kecewa. Ada. Terus ada apa lagi? Marahnya dikit. Ada marah dikit. Kalau sedih itu saya udah nggak. Saya lihat semut jalan sendiri aja sedih. Waduh. Saya itu bisa lihat semut jalan sendiri itu bisa nangis gitu loh. Oke. Waduh. Bintang saya Cancer soalnya. Waduh. Lihat apa itu scroll TikTok bisa nangis itu udah kayak auto gitu loh. Oke. Ketika ditelusurin, yang membuat saya bingung apa tepatnya? Kalau bingungnya karena kan benar-benar saya itu nggak punya pegangan untuk secara finansial, saya nggak ada. Kemudian ini saya mesti gimana ya Tuhan gitu kan. Terus meski saya tahu Tuhan itu selalu kasih keajaiban dalam hidup saya, itu tahu. Seperti podcast ini kan keajaiban juga. Tiba-tiba koreo gitu, tiba-tiba ketemu gitu. Itu kan kita lama lost kontak ya, tiba-tiba ketemu di kelas gitu. Itu kayak Tuhan selalu kasih keajaiban. Cuma saya masih, logika manusia saya masih jalan. Ini kayaknya kalau di matematika nggak bisa. Padahal matematika Tuhan sama matematika kita kan beda jauh ya. Saya masih memantapkan ke matematika Tuhan. Baik. Nah itu juga oke. Tuhan selalu kasih keajaiban, tapi di satu sisi aku juga bingung ya harus gimana gitu ya. Yang bikin aku bingung tepatnya apa misalnya? Merasa sendiri aja. Berarti sendiri yang jadi kosong gitu. Oke. Sendiri ya. Oke. Emang kalau sendiri kenapa? Umur 3 tahun itu merasa sedih karena ibu punya adik saya, melahirkan adik saya. Jadi kayak kok aku udah punya adik sih gitu. Itu saya nakal sama adik saya sampai saya lulus SMA. Jadi saya jahat sama dia sampai saya lulus SMA. Selalu nakali gitu loh. Pokoknya bikin dia nggak nyaman ke saya. Oke. Itu yang paling 3 tahun. Oke. Perasaannya kayak ibu saya direbut gitu loh. Oh, ibu direbut. Oke. So, mungkin aku akan break di sini dulu buat aku rilis dulu. Kalau ingat lagi kejadian itu, adik kamu lahir, tadi kamu ngerasa sendiri, ibu direbut, kecewa, dan kamu merasa sedih. Kalau sekarang kamu ingat lagi, apa yang kamu rasakan? Bisa nerima. Bisa nerima as if? Bisa nerima kehadiran adik. Ada bebannya gak atau hatinya? Ada penyesalan kenapa saya jahat sama dia. Oh, adanya penyesalan sekarang. Ya. Oke. Ketika kamu penyesalan muncul, rasa yang muncul apa? Sedih aja sih. Apa yang bikin sedih? Karena saya jahat sama dia. Padahal dia gak pernah jahat sama saya. Oh, oke. Kalau kamu jahat sama dia, yang bikin sedih apa? Dosa? Atau? Yang bikin sedih. Kak, izin kalau nangis ke sebelah sini, Kak.
Oh iya, fokusnya ke sana. Nggak, Sorry, itu- kamera di sana. Itu Sorry. namanya pattern interrupt. Cret. Ini talentnya agak lupa. Sorry. Biar nggak nangis lama. Jadi yang bikin sedih itu merasa kok jahat ya, terus padahal dia tuh nggak pernah jahat sama saya sama sekali, dia anak manis banget. Oke. Dia baik banget ya. Baik. Ya, jadi ini sesuatu yang menarik karena ngebuka satu layer emosi yang lain. Tadi kan awalnya pas lagi inget itu ngerasanya, aduh dia nih yang ngerebut semuanya gitu kan. Begitu bebannya dibuang, terus muncul kesadaran yang baru, loh kok aku jahat sama dia selama ini kayak gitu. Gak apa-apa, ini juga bisa kita lepaskan juga supaya gak jadi beban. So aku lepasin lagi ya. Coba dicek apa yang dirasain sekarang. Udah mulai lega. Ingat lagi kamu pernah bikin dosa, salah sama dia, kamu jahatin dia walaupun dia baik. Ingat tapi udah samar-samar sih. Soalnya kan jahatnya itu saya dari umur 3 tahun sampai saya SMA. Oke. Jadi kalau sekarang ingat, yang muncul apa? Yang muncul itu udah nggak sedih lagi karena ya mungkin anak-anak seperti itu. Oke, berarti ada kesadaran baru ya bahwa Ada. anak-anak ya memang kayak Iya, gitu memang ya. namanya saudara anak itu kecil. sibling itu kan perjanjian jiwanya paling berat. Oh gitu ya. Di Ada, past life kan perjanjiannya paling berat. ini ada frame Saudara, yang menarik, ada past life. Ada saudara. Kenapa akhirnya kita jadi saya jadi anaknya B kan di past life hutang janji saya jiwa saya belum selesai sama Oh dia. ada gitu ya. Aku catat hutang janji ya. Ini menarik juga karena bisa jadi satu locking mechanism juga kalau di sini, kalau kita punya keyakinan tertentu terkait past life-nya ada hutang yang belum selesai. Itu bisa jadi beban juga. Ya, saya tahu. Karena kan yang saya pahami itu saudara itu nggak ada bekas ya. Nggak ada bekas. Nggak ada bekas saudara kan nggak ada. Oh iya. Bekas adik, bekas kakak itu nggak ada. Bekas mama, bekas papa juga nggak ada. Bekas anak nggak ada kan. Nggak ada Oke. mantan gitu loh, mantan anak, mantan saudara gitu kan. Itu yang saya yakini di masa lalu saya masih punya hutang dengan mereka, hutang janji jiwa. Heeh. Perjanjian jiwa yang belum selesai makanya disatukan supaya selesai di kehidupan saat ini. Oh. Oke. Semoga urusan sedih-sedihnya udah selesai ya. Ya. Kalau sekarang gue udah baik sih, semenjak saya kerja dulu udah baik. Ya. Jadi terkadang gitu ya, kita secara psychologically kita tahu dan sadar bahwa semuanya baik-baik aja sekarang. Cuman kita yang dulu itu masih nyangkut di situ. Begitu dia di break, malah muncul terkait dengan kamu sedih karena nggak sempat jadi kakak yang baik di masa Ya. kecil. Nah ketika itu di break semua, tubuh kamu udah nggak reaktif lagi. Kalau tadi kan nangis itu sulit dikendalikan kan, kayak tiba-tiba muncul aja gitu dari dalam hati. Nah begitu dia diberesin, ya udah kayak hatinya jadi bisa lebih tenang kayak gitu. Oke? So berarti di situ udah consider clear, nggak ada bebannya? Nggak ada. Sorry ya, saya banyak sendawa. Nggak apa-apa, santai aja kak. Terus aku juga cek lagi ke atas. Tadi kamu merasa ketika Tuhan selalu kasih keajaiban, ekonomi nggak bakalan sampai, takut tidak berdaya dan takut kesendirian. Kalau sekarang kamu ingat lagi keadaan kamu sekarang, apa yang kamu rasakan sekarang? Misalnya? Masih ada panik sedikit tapi sudah mulai mantep jalan. Kalau panik apa yang masih muncul? Kalau kamu ingat paniknya, apa yang kamu rasain? Tidak berdaya tadi. Tidak berdaya, terus ada apa lagi? Bingungnya udah nggak ada? Bingungnya udah. Oke. Masih dikit. Masih sedikit, oke nggak apa-apa. Karena dia masih kadang-kadang ngeling kan. Iya. Terus ada kecewa, marah, sedih tadi. Iya. Yang sekarang dirasain? Enggak, kalau kecewa marah udah enggak. Paling tidak berdaya dan bingung sedikit. Tidak berdaya dan bingung sedikit, oke. Jadi tadi yang kecewa, marah, sedihnya itu sama yang di atasnya itu munculnya dari yang tadi, adik. Yang hubungan kalian yang Adik. tidak baik. Ya. Oh, oke. Jadi itu kalau kita beresin dari root cause-nya, ibaratnya titik emosinya dia terbentuknya di mana, kita beresin di situ, ya sudah, dia jadi benar-benar selesai. Makanya buktinya selesai apa? Pas kamu benchmark lagi ke atas, dia udah hilang. Nah yang tersisa adalah panik sedikit dan tidak berdaya. Nah itu udah ada perubahan, semua tuh shifting. Nah jadi ngilangin emosi itu kayak gitu. Jadi dia traumanya hilang. Ketika udah diberesin, tubuhnya udah gak bereaksi. Oke, yang berikutnya aku terusin lagi. Ada panik sedikit dan tidak berdaya. Kalau kamu inget,
apa yang kamu dominan muncul berarti tidak berdayanya? Tidak berdaya. Tidak berdaya. Lebih banyak tidak berdayanya sih. Itu kejadiannya apa ya? Karena tadi kan kamu Kejadiannya empang karena terus. saya mendapatkan bullying. Oh, dibully Ya, di umur 13 sampai 15 itu masa paling berat. Di sekolah itu saya nggak terlihat. Udah gitu secara fisik saya itu kayak pantas untuk dibully gitu loh. Oke. Ketika kamu ingat itu perasaan kamu apa? Marah. Apa yang bikin kamu marah tepatnya? Tidak berharga. Kalau ini udah sampai ke tidak berharga. Oke, berarti di situ tidak berharga. Oke. Sekarang coba kamu ingat yang di 13 tahun. Udah sekarang udah, ya udahlah, udah terjadi mau ngapain lagi? Ada bebannya gak? Sekarang nggak, Aman? aman. Sekarang aku mau telusurin lagi Kak, recalibrate lagi. Kalau kamu ingat lagi keadaan sekarang, terus Tuhan skenarionya suka mungkin Bercandanya out of the box. serius. Ketika kamu ingat lagi, apa yang kamu rasain sekarang? Menerima. Nerima nih dalam arti masih berat tapi menerima, atau memang udah Udah memang hatinya saya layak santai. untuk jadi aktor hebat kayak gitu di hadapan Tuhan. Aduh. Pede aja gua. Oke, ini namanya polarity leap. Oh, polarity rip. Leap itu lompat polaritas. Oh. Jadi di saat tadinya terbebani, terus jadi sekarang merasa ya udah nih gue pede aja, Tuhan kirimin semuanya gitu. Dan nanti hati-hatinya Tuhan bakal kirimin yang lebih aneh lagi. Udah selesai aja lah gitu. Kalau saya sekarang nerima ya memang jalannya begini gitu. Iya. Janganlah, udah capek. Oke, so jadi kenapa memang harus jadi wanita kuat yang bisa mainin semua skenario Tuhan? Itu karena peran saya sebagai kalau sekarang itu butuh kuat karena kalau harus itu saya merasa korban ya. Butuh karena Jangan dinilai dulu. Oke. Harus merasa korban. Oke. Itu udah langsung ada penilaian di situ. Karena kalau harus Tapi kalau jujur gimana? kalau harus kuat itu karena ya itu peran sebagai ibu itu kan menuntut saya untuk kuat. Dan ketika ada peran sebagai ibu dan kamu harus kuat, sebenarnya yang jujur kamu rasakan apa? Aku nggak kuat. Enggak, saya kalau misalnya dibilang kamu tabah, enggak, kamu kuat, enggak, kamu sanggup, enggak. Ini aku udah bendera putih nih gitu. Tapi kok masih ya hidup harus berjalan gitu loh. Aduh, iya. Hidup harus berjalan kan, karena anak kan butuh saya. Karena itu kan tanggung jawab saya menghadirkan dia ke sini. Kalau saya patah, dia gimana gitu. Apalagi kan saya dengan ayahnya sudah pisah gitu loh. Dan dia dekat dengan saya. Nah itu kan beban sebenarnya saya tuh nggak kuat. Siapa bilang saya kuat? Hahi itu saya itu bukannya bahagia, edan. Nah, mereka salah sangka aja karena saya aktor kan. Jadi kan mereka ya kayaknya ringan ya gini. Saya tuh edan. Mereka nggak ngerti. Cuma kan kamu acting aja kalau pas sedih gitu. Mereka nggak ngerti kedalaman kan. Namanya yang di permukaan aja. Baik. Oke. So kalau kita jujur kepada diri sendiri, kalau misalkan let's say 10-20 tahun lagi Tuhan tetap kirimin semua ujian bertubi-tubi. Nggak mau. Berhenti saya, stop Tuhan, saya nggak kuat gitu. Nggak mau saya. Apa yang sejujurnya kamu rasain? Nggak mau. Bentar, telusurin dulu sebelum nggak mau itu rejection. Lebih ke arah perasaannya apa? Apa yang kamu rasain? Lebih ke sedih, kecewa, marah. Terus ada apa lagi? Kecewa, marah, kecewa. Kalau marah, kecewa, sedih, terluka lah. Kenapa sih saya bawa bundas begini, bawa belur gitu loh. Oke. Nah itu salahnya apa Tuhan kalau saya bawa belur gitu. Pas saya udah begini tapi malah bawa keluar. Kayak film kartun loh, dihancurin utuh lagi, capek, dihancurin utuh tuh capek banget. Betul. Tapi kalau misalkan justru kita bahagianya di sana, misalnya kita bisa mencapai sesuatu, kita akan mengundang itu untuk datang lagi. Saya nggak bahagia dengan hancur dibentuk tuh saya nggak bahagia. Tapi kan kayak satu sisi kayak banyak mungkin yang apresiasi kita. Kayak lu kuat ya, lu hebat ya. Enggak, saya nggak suka. Oh nggak suka? Nggak suka. Nah, dan nggak suka pun menarik gitu. Nggak suka dibilang kamu kuat. Enggak, aku kan nggak kuat. Gitu. Karena semakin kita rejection di dalam hatinya kayak menyuarakan itu justru. Nah ini yang mesti kita buang juga.
Oke ya. Jadi kamu ngerasanya itu kan, kenapa saya udah begini tapi babak belur, saya marah, kecewa, sedih, terluka, mana yang dominan? Kecewanya kayak nggak adil gitu loh kok. Nggak adil. Kok saya sendiri kok bebannya berat banget gitu. Tadi skripnya Tuhan berat, yang ngasih berat. Apa yang muncul? Relasi. Masih ada yang beban gak? Jangan sampai udah langsung rela, karena rela itu gancana. Masih ada bingung. Bingung? Apa yang kamu bingung? Ya saya sanggup nggak gitu. Kalau kamu gak sanggup, kenapa emang? Kalau saya nggak sanggup itu kan nanti berkaitan dengan kehidupan anak saya juga. Saya tidak merasa tidak berharga sebagai seorang ibu. Kalau tidak berharga sebagai seorang ibu, Merasa gagal sebagai seorang ibu. gagal. Kalau kamu gagal, kenapa emang? Oh, waktu TK SD itu saya sok-sokan karena kan masih dilindungi sama kakak. Jadi saya gagal untuk kadang tuh masih kalau ada anak nakal dikit tuh saya bisa balas banget gitu karena saya merasa dilindungi kan. Kenapa itu gagal? Kenapa itu gagal menjadi anak yang manis? Yang karena saya merasa sok-sokan ada 3 kakak laki nih melindungi saya gitu. Oh, berarti gagal jadi anak yang manis Ya karena karena dulu juga sering membuli sebenarnya. Pernah nih, bukan sering, pernah membuli. Aduh, tukang bully dibully. Pernah membuli. Oke, berarti ini kamu merasa gagal jadi anak-anak yang manis, Ya, sok-sokan. ya. Oke, oke, so aku rilis ya. Kalau kamu ingat di sini, sok-sokan gagal jadi anak manis. Ada 3 kakak laki-laki lindungi sering bully. Kamu tadi merasa gagal jadi anak yang manis. Apa yang kamu rasain sekarang? Ya biasa sih, diterima aja. Aman? Nggak ada gagalnya? Aman. Oke. Kalau kamu ingat lagi kejadian, mungkin aja kamu nggak bisa jadi ibu yang terbaik buat dia. Mungkin aja kamu gagal, anak kamu mungkin hidupnya susah. Apa yang kamu rasain sekarang? Yang saya rasakan, rela aja sih. Ada bebannya gak tubuhnya? Tubuhnya udah enggak. Udah santai? Oke. Baunya lebih ringan sih. Nah? Baunya lebih ringan. Baunya nggak lebih seberat tadi. Nggak setegang tadi. Oh, tadinya berat ya? Itu tegang banget ya kayaknya. Gimana sih gitu. Kayak tegang banget ya. Iya. Sekarang udah enggak sih. Oke. Coba cek lagi secara keseluruhan. Kalau kamu ingat lagi, skenario Tuhan begitu menarik, ngasih macam-macam dalam hidupmu. Bingungnya udah mulai hilang. Masih ada bebannya gak? Dan ingat 30 tahun lagi mungkin Tuhan akan kirimin banyak lagi bencana-bencana. Apakah semua yang kamu siap bencana? 30 tahun lagi kan udah Bencana, 80, udah nggak nyampe deh kayaknya. So how do you feel? Kalau kamu rasakan apa yang kamu rasain? Aku sedikit merasa hopeless. Hopeless, tidak berdaya. Oh, hopeless ya? Jadi kayak nggak punya harapan lagi gitu. Oke. So emang kenapa? Telusurin? Apa tadi? Hopeless Kehilangan ya? harapan ya? Kehilangan harapan. Kembali. Kelahirnya ada lagi. Super intersection, gila. Aku rasa kayaknya hidup kamu dulu benar-benar bahagia ya di masa kecil ya. Pas masih bocah. Iyalah kan 3 kakak laki-laki kan. Aduh, gila. Nih ternyata privilege ini. Korban privilege judul ini ya. 3 kakak laki-laki kan, tiba-tiba ada cewek lagi gitu kan. Aduh, isinya bom semua intersectionnya di situ. Oke. Cek lagi apa yang dirasain. Tambah ringan. Tambah ringan. Oke. Coba ingat pas kamu masih kecil dengan 3 kakak kamu sayang sama kamu. Rasa apa aja yang kamu rasain? 3 kakak happy. Happy, terus apa lagi? Udah happy sama bahagia beda nggak sih? Happy, bahagia, terus ada lagi? Udah itu. Kenapa itu happy dan bahagia buat kamu?
karena merasa paling cantik, paling disayang, itu lagi. Narcissistic. My God, I love Sorry. it. Paling cantik, paling sayang, happy, bahagia. Ada lagi yang lain? Dah. Itu aja. Oke. Cek, how you feel? Udah capeknya di sini udah hilang. Oke, ingat lagi, kamu paling cantik, paling disayang, kamu happy, kamu bahagia. Kalau sekarang kamu rasain lagi. Udah sih yang sini udah. Tadi kan berat banget nih. Sekarang udah mulai ringan. Oke. Ringan sekarang udah sendawa terus. Oke, cek di bagian atas. Disayang banget, perempuan sendiri, ayah meninggal, kehilangan harapan tadi. Apa yang kamu rasain? Astaga, ternyata core-nya di situ Tuhan. Bukan dibully. Oke, si narsis. Ternyata malah justru itu ya core-nya ya. Ayo, Core-nya karena terlalu disayang, terlalu anak itu. perempuan tercantik. Ternyata malah core-nya di situ. Mau ngumpat tapi kok podcast gitu. Umpat boleh. Kalau lihat podcast aku kemarin sih umpatan dulu. Jangan nanti brandingku kacau. Mau ngumpat tapi kok podcast, gak usah lah, nanti ngumpatnya nanti aja. Ketemu sekarang akarnya, oke. So overall, how do you feel? Lega, udah tahu akarnya di situ. Gitu. Sekarang kalau kamu ingat lagi, mungkin hidup kamu akan banyak tantangan. 30 tahun ke depan Tuhan mungkin kirimin lagi. udah lega karena udah tahu persoalannya di itu. Oke, so Ini kan tadi berat banget nih, yang kanan. Sekarang udah enggak. ya. Dadanya juga udah ringan sih. Oke. Jadi memang satu titik besar itu mempengaruhi ke banyak, tapi dia kayak intersectionnya dari sana semua. Jadi makanya beban, ibaratnya hidup kamu hancur semenjak adik kamu lahir. Itu yang didefinisikan oleh bawah sadarmu. Nah sehingga jadi kayak semua yang berantakan di situ yang kita uraikan jatuhnya ke situ banyaknya. Tapi ya, begitu kan? dia diberesin ya itu. Kan ditariknya kembali ke 3 tahun. Oke. Mata saya haus validasi, saudara-saudara. Oke. Tapi kelihatan ya apa interaksinya beda. Ketawanya lebih Los kan kalau sekarang ternyata saya, oh pantes saya sering di PHP sama cowok. Intinya di situ. Intinya di situ gobloknya. Sampai anak saya bilang, ibu pasti dulu bucin dan bulol. Kenapa? Kelihatan. Sorry ya ini cerita, kelihatan dari mantan sama almarhum suami anja. Ternyata di kor 3 tahun. Mbak yang anja di itu dong. kalau dimasukkan maksudnya ya. Nikah dong. Makasih ya coach. Nggak sia-sia melawan ketakutan berangkat ke Jakarta sendirian. Lega banget gitu lah. Tapi kayaknya perjalanan tuh dari semalam tuh udah deg-degan nih. Yeah. Kan kemarin saya lihat TikToknya Coach Reo, Yeah. nggak boleh curhat gitu kan. Saya udah banyak masalah, jangan curhat sama saya gitu. Besok saya nggak curhat, saya udah konsep nih di kereta gitu kan. Terus Yeah. perjalanan ke sini gitu kan kayak jauh banget, kayak berat banget. Sekarang tuh udah udah tahu, karena udah tahu akarnya. Oh kalau saya begini ternyata begini. Oke. Iya, jadi semuanya kan ada ya happen for a reason ya. Jadi kan ini kalau di teori psikologi klasik di psikoanalisa. Sarang tahun. Ketemu bener ternyata kekunci di 3 tahun. Iya. Ya Tuhan. Kenapa Jadi lama? ya teorinya banyak tentang masa lalu itu mempengaruhi masa sekarang, tapi ya kalau di sini jadi kita bisa kelihatan langsung saat kita beresin tuh tubuh kita juga kerestrukturisasi. Jadi kuncinya ada di area fisiologis sebenarnya. Jadi kalau sama ini lebih banyak mainnya di psikologis. Nah ketika main di fisiologis, tubuh kamu yang benar-benar ringan.
Jadi kalau biasa kan tubuhnya masih berat, Iya. tapi kita belajar untuk menerima keadaan Iya. dan memaknai sesuatu menjadi berbeda. Iya. Nah, ketika kita memaknai tapi tubuh kita belum selesai, nah itu yang jadi masuk phase-nya Gwenchana yang aku bilang. Jadi kayak I'm okay, tapi sebenarnya tubuhku tidak baik-baik aja. Jadi pikiran aku bilang baik, tapi sini enggak. Nah kalau sekarang kan tubuhnya udah tahu nih. Oh persoalanmu tuh di sini loh Yuli. Ya, gitu dan bukan sekedar tahu, tapi juga diselesaikan. Iya. Karena Jadi dia tahu. saat selesai itu taunya di mana? Dia exit, nggak ada reaksi lagi. Kalau tadi pas awal cerita langsung nangis, Oh ya ya. ya kan? Terus rasanya kayak berat banget. Iya. Datang ketawa juga, cuman ketawanya Kita beda beda. banget. Heeh. Ketawa karir. Ketawa karir. Ketawanya aktor. ketawa aktor yang tadi. Iya, iya, iya. Kalau sekarang ketawa Yuli. Yes, jadi tadi ada sekitar 10 titik yang kita beresin core emotionnya nih. Nah, trauma turunannya ada 8, jadi total ada 18 titik. Wow. Titik core trauma yang kita beresin. Titik traumanya ada 8, core traumanya ada 10, jadi total ada 18. Ini yang ditulisin tadi tuh rangkumannya. 18. Selesai dalam ding 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 Berapa tuh? 1 jaman? kayaknya. Hah? Nggak sampai 1 jam deh Nggak kayaknya. nyampe ya? Ya, 1,5 ya? 1,5. Ya 90 menitan oke lah. Ya Padahal cukup efektif dan efisien. Bawaannya udah 44 tahun ya? 44 tahun. Kan sekarang saya 47. Oh ya dari 3 tahun. 44 kan? 44 rasa 1 jam. Oh. Guys, kesini guys. Guysnya di sana. Guys, kesini guys beneran. Jadi kalau dirimu usianya 25, cepet-cepet dibawa ke sini. Wah, usia berapa aja deh cepet-cepet dibawa sini. Saya bawa beban 44 tahun. Oke. Dan apa hal yang ingin kamu wujudkan dengan merasakan seperti sekarang? Hal yang ingin diwujudkan. Jadi ibu yang terbaik atau jadi aktris yang terbaik? Atau jadi orang yang selalu siap diterpa segala macam masalah dari Yang Maha Kuasa? Jadi lebih memahami tubuh saya sih. Bahwa paham ternyata persoalannya di situ. Saya rasain di tubuh saya sebelum sesi ini itu kan berat ya. Karena ya itu saya hahi itu bukan saya happy tapi saya edan gitu. Kalau sekarang tuh ringannya udah ringan nggak palsu. Oke. Kalau ini tuh langsung ringan tubuhnya. Tubuhnya yang ringan. Langsung ringan gitu loh. Nggak, kalau kemarin tuh tetap dengan ya metode yang lain tapi kan masih ada ketakutan, masih tidak berdaya. Kalau sekarang tuh udah tahu penyakitnya sih ya. Pokoknya kalau udah tahu intinya gitu udah jelas deh gitu. Iya. Dan ketika kamu beresin ya memang udah nggak perlu ngutak-ngatik itu lagi. Udah ringan. Efektif. Oke. Karena 44 tahun hilang dalam 1,5 jam. Astaga. Jadi itu kayak yang bawa beban gitu, kayak bawa karung 44 tahun gitu kan. Terus tubuhnya kayak berat banget gitu. Tiba-tiba gitu, hilang gitu loh. Oke. Iya kan? Thank you. Iya benar, 44 tahun guys. Hilang 1,5 jam. So teman-teman, dari case-nya Kak Yuli kita bisa belajar ya gimana kalau beban emosi yang kesimpan dalam tubuh itu seringkali nyangkut dan ya kita mungkin bisa lewatin kehidupan kita dan kayak Tuhan bantuin gitu sehari-hari. Tapi ketika kalau misalkan kita juga terus-terusan dan kita nggak lepaskan energinya, akhirnya jadi bikin kita kadang-kadang nggak bahagia gitu. Walaupun kita bisa lewatin semuanya, tapi rasanya tetap berat gitu di dalam hati. Seperti kita tahu apa ada yang salah di dalam tubuh kita, tapi kita selalu bilang nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita duduk sejenak, beresin semuanya structural, itu akan bikin kelegaan yang luar biasa. Yang ya tadi saya bilang dramatic shifting ya, kalau misalkan ini fenomenanya sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat gimana kayak tadi transisinya tuh seneng karena bisa kelihatan senyum awalnya sama pas udah liberated tuh beda banget gitu ketawanya. Jadi genuine banget dan ya seneng bisa ngefasilitasin. Thank you banget Kak Yuli. Makasih Kak Rin. Duh, aku lebih happy lagi, karirnya bisa lebih naik lagi dan lebih Amin. asik dan bisa happy sehari-hari, itu juga penting ya. Amin. Karena ya kehidupan kan masih harus terus berjalan. Happy-nya happy gitu loh, bukan Iya. happy Gwenchana gitu. Oh, Enggak. betul. Dan beban dari Tuhan masih bakalan datang juga. Oh, saya.
Oke, mari kita berperang. Siap gitu tubuhnya. Belum apa-apa udah mau perang, nantangin lagi, waduh.